Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Maharani dengan NIM 0314222024, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dialek, ciri pembeda dan penentu dialek. Dialek dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama, ada dialek regional atau geografis, dialek sosial atau sosiolek, dan dialek temporal atau kronolog. Jenis dialek yang pertama ialah dialek regional atau geografis. Dialek geografi merupakan cabang linguistik yang bertujuan mengkaji semua gejala kebahasaan secara cermat yang disajikan berdasarkan peta bahasa yang ada. Keraf menyebutkan dengan istilah geografi dialek. Karena itu, salah satu tujuan umum dari kajian ini yaitu pemetaan gejala kebahasaan dari semua data yang diperoleh dalam daerah penelitian. Garis yang memisahkan setiap gejala kebahasaan dari lingkungan varietas bahasa berdasarkan wujud atau sistem kedua lingkungan yang berbeda disebut dengan istilah heteroglos. Jenis dialek yang kedua ialah dialek sosial atau sosiolek. Dialek sosial adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh kelompok tertentu yang membedakannya dari kelompok masyarakat lainnya. Kelompok itu terdiri atas pekerjaan, usia, kegiatan, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Ciri yang paling khusus dikenal adalah argot atau slang. Sampai dengan akhir abad ke-19, argot masih diartikan sebagai bahasa khusus kaum petualang, pencuri, dan pengemis, dan hanya dipergunakan oleh mereka saja. Kemudian meluas menjadi lebih atau kurang teknis, lebih atau kurang kaya, lebih atau kurang indah, dan dipergunakan oleh mereka yang berasal dari kelompok profesi yang sama. Dalam perkembangannya, dialek sosial dalam kajian dialektologi mengacu pada dialek yang dituturkan oleh penutur di daerah tertentu berdasarkan variabel sosial penuturnya. Jenis dialek yang ketiga ialah dialek temporal atau kronolog. Kronolog atau dialek temporal yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Umpamanya, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan pada tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Variasi bahasa pada ketiga zaman itu tentunya berbeda, baik dari lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksis. Kronolog atau dialek temporal yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Variasi bahasa secara diakronik disebut dialek temporal, dialek yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Misalnya pada bahasa Melayu zaman Sriwijaya berbeda dengan bahasa Melayu sebelum tahun 1922. Karena perbedaan waktu menyebabkan perbedaan makna untuk kata-kata tertentu. Misalnya, kata juara yang dulunya bermakna kepala penyambung ayam, sekarang bermakna orang yang memperoleh kemenangan dalam perlombaan atau pertandingan. Kata bangsat yang bermakna kepinding, sekarang dipergunakan untuk menunjukkan rasa jengkel atau marah kepada seseorang. Ini tidak mengherankan, karena bahasa mengikuti garis perkembangan masyarakat pemakai bahasa. Berikut beberapa ciri pembeda dialek. Yang pertama, perbedaan secara fonologi, terbagi menjadi A. Pelafalan, di mana cara pengucapan bunyi bahasa yang berbeda. Yang B. Inotasi, nada suara yang digunakan saat berbicara menjadi ciri khas pelafalan yang membedakan suatu dialek dengan dialek lainnya. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan secara morfologi, terbagi menjadi A. Imbuhan, di mana penggunaan awalan, akhiran, atau sisipan yang berbeda. Contoh katanya membaca dapat menjadi maca atau maca di beberapa dialek. Pembagian yang kedua ialah bentuk kata. Perubahan bentuk kata dasar menjadi bentuk lain. Perbedaan yang ketiga ialah perbedaan sintaksis, terbagi menjadi A. Susunan kalimat, urutan kata dalam kalimat yang berbeda. Yang B. Penggunaan kata penghubung, pemilihan kata penghubung yang berbeda. Yang keempat, perbedaan secara leksikon,
Terbagi A. Kosakata. Perbedaan dalam penggunaan kata untuk merujuk pada hal yang sama. Contoh kata rumah dapat disebut omah atau umah di beberapa daerah. Yang ke B. Istilah khusus. Penggunaan istilah khusus yang hanya dipahami oleh penutur dialek tertentu. Berikut beberapa faktor penentu dialek. Faktor yang pertama, faktor geografis. Jarak geografis yang jauh dapat menyebabkan perbedaan dialek yang signifikan. Yang kedua, faktor sosial. Kelas sosial, pendidikan, dan pekerjaan dapat memengaruhi penggunaan dialek. Yang ketiga, faktor historis. Peristiwa sejarah seperti migrasi, penjajahan, dan kontak antar budaya dapat membentuk dialek yang baru. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.